Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Bila R4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Seperti biasa teman-teman yang udah sering ikuti video aku pasti udah tahu ya, ini pasar apa? Pasar Pagi Arengka, Kota Pekanbaru. Nah, di sini ini adalah di bulan Januari ini, minggu pertama aku belanja ke pasar ini teman-teman. Karena kan kemarin aku sempat pulang kampung kurang lebih 10 hari gitu ya. Nah, jadi memang kemarin itu aku sampai dari kampung nggak langsung belanja ke pasar teman-teman, karena kan kemarin aku dibawain sama mama aku bekal, yaitu rendang dan juga gulai asam pade. Nah, jadi stok aku kemarin itu aku habiskan dulu ya. Jadi kali ini karena stok udah habis, ini aku lanjut aja ya, mau ke pasar. Dan berhubung juga kulkas udah kosong gitu ya teman-teman. Nah, kemarin itu buat ngisi-ngisi kulkas, aku tuh nggak belanja ke pasar, aku cukup belanja ke warung aja. Kemarin tuh aku cuma belanja harian gitu ya teman-teman. Jadi kemarin itu menjelang menunggu di hari Sabtu kemarin, aku tuh cuma beli ayam dan juga ikan nila. Nah, lanjut ini teman-teman, nih hari Sabtu ya, kebetulan kan kalau hari Sabtu kan anak-anak full day ya, yang pergi ekskul cuma si Abang Rafa. Abang Raja dia nggak ekskul ya teman-teman. Nah, itu aku bisa ninggalin si adik Rafik dengan abangnya di rumah. Dan kebetulan juga kalau hari Sabtu kan Abang Razik itu nggak MDA ya teman-teman. Nah, ini aku ke pasarnya udah jam 7 gitu ya teman-teman. Aku nunggu si Abang Rafa pergi ekskul dulu. Rencananya sih aku mau ke pasar itu subuh-subuh ya, sekitar jam 6. Jadi enak aja ya kalau ke pasar itu pagi-pagi banget, nggak panas, terus itu banyak pilihan. Kalau udah agak siang gitu kayak ikannya kita itu udah nggak ada lagi ya pilihannya. Bukan nggak ada sih, cuma nggak banyak banget lagi untuk pilihannya. Karena kan kalau subuh-subuh itu kita ke pasar kan harganya juga murah loh teman-teman, dapat harga orang dagang gitu loh kalau subuh-subuh itu ke pasar. Biasanya sih kalau aku ke pasar subuh itu aku dapat plus bonusnya itu ikannya itu lebih fresh, terus banyak pilihan, terus dapat harga dagang gitu. Tapi walaupun aku udah siang ini ke pasar karena aku belanja dengan langganan, jadi masih dapat potongan harga gitu ya teman-teman. Nah, lanjut ya, itu aku beli ayam 1 ekor. Ayam lagi mahal-mahalnya nih teman-teman. Padahal tahun baru udah lewat ya, tapi masih mahal untuk harga ayam. Mungkin karena berdekatan juga dengan Imlek ya, karena kan sebentar lagi Imlek ya teman-teman. Jadi harga ayam 1 kilonya di tempat aku itu yang berat 1 kilo lebih, kayak 1,3, 1,5, pokoknya 1 kilo ke atas atau 2 kilo gitu berat ayam. Aku beli 33.000 ya teman-teman. Nah, ini aku tadi itu minta difiletin ya di bagian dada karena aku mau bikin ayam teriyaki gitu ya teman-teman. Mau aku simpan di frozen foodnya biar kalau pas aku nggak masak gitu, jadi untuk bekal anak-anak pergi sekolah aku tinggal set aja ya buat masaknya. Nah, tadi itu aku pikir waktu aku beli ayam udah difiletin itu, maksudnya udah dipotongin tipis-tipis. Biasanya sih aku minta untuk ayam teriyaki itu dia langsung ya potongin tipis-tipis gitu, jadi sampai rumah aku tuh tinggal cuci bersih. Nah, aku pikir tadi pas dia kasih itu udah dipotong kecil-kecil gitu loh teman-teman, maksudnya aku udah diiris tipis-tipis, ternyata cuma difiletin aja untuk bagian dada. Terus untuk bagian pahanya itu aku minta dicincangin kayak cincang sup gitu. Nah, ini terpaksa ya teman-teman, aku di rumah yang iris tipis-tipis untuk bagian dadanya. Karena kan untuk bikin ayam teriyaki itu memang tipis ya kita ngirisnya itu ya teman-teman. Kalau tebal itu takutnya nanti alot, apalagi itu di bagian dada. Aku biasanya sih habis iris tipis-tipis itu aku ketok dulu ya teman-teman biar lebih tipis gitu lagi.
Nah lanjut, ini mau aku cuci untuk ayamnya. Di sini aku nyuci nggak ngebersih ya, aku nyuci sekali aja. Jadi pas mau masak nanti untuk ayamnya baru aku cuci bersih lagi. Tapi untuk bagian dada aku cuci bersih hari ini karena kan aku langsung mau bikin frozen foodnya gitu ya teman-teman. Nah ini aku lanjut ya, bersihkan untuk ikan nih. Seperti biasa aku tata ke tempatnya, ke kotaknya masing-masing ya. Jadi kalau mau masak kan tinggal ambil satu-satu kotak aja. Nah di sini aku beli ikan juga nggak banyak ya teman-teman. Aku beli ikan itu cuma 2 jenis aja. Jadi ini walaupun belanjaan kali ini nggak banyak, tapi aku usahakan bisa sampai untuk 1 minggu gitu ya teman-teman. Aku salah, aku tuh beli ikan 3 macam. Aku juga beli ikan pari, ikan sisi, dan ikan selar gitu. Nah karena di rumah udah nggak rame lagi gitu ya teman-teman, cuma aku dan anak-anak aja yang di rumah. Jadi aku tuh masaknya nggak habis 1 kilo gitu ya untuk ikan sekali masak. Paling ya aku masaknya itu ngitung habis dari pagi sampai kan ke malam hari aja, karena kan anak-anak itu kan sekarang bawa bekal ya teman-teman dari rumah. Pokoknya semenjak si Abang Raja di rumah itu si Abang Rafa aku bawa ke bekal juga ya. Jadinya itu aku tuh masak sekalian ya. Jadi pas aku bangun jam 4 subuh itu aku langsung masak, jadi biar sekalian bawa bekalnya anak-anak. Kemarin itu memang si Abang Rafa catering gitu ya teman-teman, karena kan yang aku masakkan subuh-subuh itu cuma dia sendiri. Jadi ya udah aku cateringkan aja. Ini karena si Abang Raja juga udah di rumah, ya udah jadi yang aku masakkan itu ada 2 ya, tapi nggak apa-apa. Aku bangunnya subuh-subuh itu jadi nggak kerasa teman-teman, karena yang aku masakkan itu ada 2 orang anak aku. Nah lanjut ini ya, ini aku pakai marinasinya pakai tepung bumbu sajiku aja teman-teman, nggak ada marinasi yang lain. Dulu aku juga udah pernah bikin ayam teriyaki, ini aku marinasi seperti ini aja. Alhamdulillah untuk rasanya enak juga ya teman-teman. Masukku beresap juga sih untuk rasa bumbunya. Sebetulnya kalau bisa sih dibiarkan agak 1 jaman gitu ya di dalam tepung marinasi itu. Cuma karena aku buru-buru ini ya teman-teman, jadi langsung aja ini aku kasih ke tepung panir gitu ya, atau tepung roti. Nah ini alhamdulillah dari berat ayam 2 kilo bisa untuk 2 jenis masakan ya. Nah bagian dadanya aku ambil untuk ayam teriyaki, bagian paha dan tulang-tulangnya itu aku ambil untuk sop gitu nanti ya teman-teman. Tapi nggak tahu mau bikin sop atau apa. Rencananya sih aku mau bikin sop, tapi lihat nanti ya teman-teman. Aku sebetulnya juga punya bumbu tom yum gitu, jadi pengen aku bikin tom yum aja nanti untuk bagian tulang-tulangnya. Nah lanjut ya, tadi tuh aku udah kasih tepung panir. Nah ini aku alasin tadi pakai plastik biar dia nanti nggak saling nempel gitu ya teman-teman. Nah teman-teman di rumah gimana nih belanja mingguannya kali ini? Apakah teman-teman di rumah merasa harga-harga sekarang ini masih bertahan atau udah turun di tempat teman-teman? Kalau di tempat aku sih masih bertahan ya, harganya masih harga yang menjelang tahun baru juga. Nah untuk ikan lumayan masih agak mahal-mahal ya di tempat aku. Biasanya sih teman-teman kalau untuk ikan sisi itu sekilonya 30-35. Nah ini kemarin aku beli 40 ya teman-teman, harganya 1 kilo. Untuk selar itu aku beli 40.000 juga 1 kilo. Nah untuk ikan pari aku beli 1 kilo itu 50.000. Nah tapi nggak apa-apa ya teman-teman, disyukurin aja. Yang penting kita masih diberi rezeki buat bisa belanja ya, maksudnya buat bisa mencukupi kebutuhan hari-harinya kita ya. Pandai-pandailah kita ya teman-teman sebagai ibu rumah tangga mengatur keuangan. Kalau seandainya harga pada mahal semua, kita belinya sedikit-sedikit aja, yang penting bisa buat dimasak di hari ini.
Nah lanjut ya, ikannya langsung aja ya aku masukin ke dalam kulkas, ke freezer, karena tadi kalau kelamaan di luar yang ada itu digerumungin lalat ya teman-teman. Jadi aku seperti ini ya. Jadi kalau aku prep itu ikan yang terlebih dahulu aku bersihkan, aku simpan langsung ke dalam kulkas, karena kan kalau untuk cabai sayurannya lain itu pun kalau misalnya nggak sempat pagi ini, siang atau sore pun masih bisa dikerjakan ya, karena kan dia itu kalau lama pun di luar nggak bakalan busuk gitu ya teman-teman. Maksudnya itu lamanya itu menunggu 1 hari, dia nggak bakalan busuk, nggak dikerubung lalat. Tapi kalau untuk ikan kelamaan takutnya nanti dikerubungi lalat dan cepat busuk gitu ya teman-teman. Nah ini untuk harga telur juga masih mahal ya. Ini aku ambil yang jumbo ya teman-teman. Nah biasanya sih yang jumbo itu kalau satu papannya itu cuma 54.000. Nah ini satu papan 60. Jadi aku beli setengah papan aja ya. Kebetulan stok telur aku masih ada di rumah ya teman-teman. Nah kalau di rumah aku telur ini nggak boleh putus gitu ya teman-teman, karena kan sarapan paginya si Adek Rafiq itu telur rebus ya, sama juga dengan sarapan paginya aku. Nah kalau kata mama aku sih teman-teman, yang nggak boleh putus di rumah itu kayak cabai, beras gitu ya. Misalnya kalau seandainya kita nggak punya lauk yang lain, ada beras yang mau dimasak, terus ada cabai yang mau dimasak juga kayak direbus aja gitu, dibikin sambal lado, itu pun kita makannya udah enak ya teman-teman. Nah kalau kata nenekku juga seperti itu ya, 2 hal yang nggak boleh putus di rumah itu yaitu kayak cabai dan juga beras. Nah gimana nih teman-teman di rumah, apakah ada yang sama seperti aku, hal yang wajib ada di rumah itu cabai dan beras? Nah tadi aku juga mampir ya ke toko grosiran gitu. Aku beli susunya anak-anak ya, seperti biasa. Aku beli susu Zee yang rentengan aja teman-teman, karena penyajiannya menurutku lebih mudah ya. Jadi satu renteng itu bisa untuk 1 gelas air kecil aja aku bikin. Nah lanjut ya, ini aku susunin untuk telur ke keranjangnya. Mau ya teman-teman, dubbing kali ini masih ada suara Adek Rafiq ya, karena aku dubbingnya Adek Rafiq tuh belum tidur ya teman-teman. Kalau aku tungguin dia tidur, aku ngisi suara yang ada, nanti aku juga ikut kebablasan tidur, dan akhirnya aku nggak jadi ya voice overnya. Semoga ya teman-teman nggak terganggu dengan suara-suara yang ada di luaran sana. Nah ini adalah belanjaan aku di grosiran tadi ya teman-teman. Aku beli susu, beli tepung, dan beli 1 Pepsodent, terus aku beli kaldu jamur. Biasanya sih aku beli totole yang isi besar itu ya teman-teman. Nah kali ini karena nggak ada, yang ada cuma rentengan, ya udah aku beli yang itu aja ya. Nah lanjut ini ya, kita unboxing ya belanjaan aku di pasar tadi, bahan-bahan basahnya kayak bumbu-bumbu gitu. Aku di sini beli teri ya teman-teman, aku beli teri nasi atau teri Medan itu seonnya 15.000. Terus aku beli brokoli. Nah brokoli juga masih mahal ya teman-teman, itu aku beli 9.000 ya. Dan aku juga beli sayur gambas. Nah ini ya teman-teman belanjaanku kali ini di pasar tradisional. Aku tuh lebih senang ya belanja di pasar tradisional ya teman-teman, ketimbang aku belanja di molan gitu ya, karena kan aku tuh juga nggak biasa ya belanja di molan gitu kayak sayur-sayuran gini, karena menurutku lebih murah ya di pasar tradisional gitu. Nah mungkin orang bilang aku katro atau kampungan, nggak masalah ya teman-teman, karena lebih hemat aja menurut aku kita belanja di pasar tradisional. Karena kalau kita belanja di kayak di swalayan, kayak di mall gitu yang ada kita bayar pajak juga sekalian ya. Kalau di pasar kan kita nggak bayar pajak, bebas pajak gitu ya teman-teman. Nah lanjut ya, di sini aku juga beli wortel, aku juga beli labu siam, nggak ketinggalan itu cabai giling. Nah daun bawang masih murah ya teman-teman, itu aku beli 5.000, lumayan banyak. Nah itu cabai harganya sekarang memang lagi mahal ya teman-teman. Nah sekilonya itu aku beli
52.000 ya teman-teman. Itu untuk harga cabai mudi atau cabai bukit gitu. Nah, bawang juga lumayan mahal, itu 1 kilonya 40.000. Di situ tadi harganya bervariasi ya. Ada yang 42 sekilo, ada yang 40 sekilo. Jadi aku pilih yang 40.000 sekilo aja teman-teman. Bedanya cuma di ukuran ya. Kalau 42 itu ukurannya lumayan agak besar. Kalau di harga 40 ukuran bawangnya itu lumayan agak kecil-kecil, tapi nggak apa-apa ya teman-teman, sesuai ya dengan harga dan ukurannya. Jadi kita sebagai ibu rumah tangga itu harus pandai-pandai memilah-milah dan mensiasati ya. Kalau harga lagi mahal kayak seperti ini, misalnya kita biasanya pakai bawang yang besar-besar kalau pas lagi murah. Nah, kalau pas lagi mahal kita pilih aja ya yang agak kecil-kecil, nggak apa-apa ya teman-teman, yang penting dapat harga miring gitu. Nah, lanjut seperti biasa aku menyimpan cabai seperti ini ya. Biasanya cara penyimpanan aku seperti ini bisa awet untuk 1 bulan ya teman-teman. Nah, tapi aku pemakaian cabai di rumah boros ya teman-teman. 1 kilo itu biasanya aku cuma untuk 1 minggu. Nah, bagi teman-teman yang baru berkunjung ke video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar setiap aku upload video terbaru, teman-teman gak ketinggalan ya video terbarunya aku. Semoga teman-teman terhibur, termotivasi, dan terinspirasi ya dari videonya aku ini. Dan ambil aja ya nilai-nilai positif dari video aku ini ya teman-teman. Nah, semoga ya teman-teman yang mau nonton video aku selalu diberi kesehatan dan kemudahan rezeki. Sampai di sini dulu ya videonya aku ya teman-teman. Sampai jumpa ya di video aku selanjutnya. Assalamualaikum. See you next video.